Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Satria dengan NIM akhir yaitu 48. Di sini saya ingin menyeminarkan hasil pengajian saya, yaitu di mana asuhan keperawatan jiwa isolasi sosial. Baik, tanpa pikir panjang lebar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa definisi isolasi sosial? Isolasi sosial adalah keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain atau di sekitarnya. Untuk etiologinya, pertama ada faktor perkembangan, di mana faktor perkembangan ini adalah kurangnya stimulasi, kasih sayang, perhatian, dan kehangatan dari ibu atau pengasuh pada bayi akan memberikan rasa tidak aman yang dapat menghambat terbentuknya rasa percaya diri. Untuk faktor biologisnya, yaitu genetik merupakan salah satu faktor pendukung gangguan jiwa. Insiden tertinggi skizofrenia ditemukan pada keluarga yang anggota keluarganya ada yang menderita skizofrenia juga. Untuk faktor sosial budaya, yaitu norma-norma yang salah atau yang dianut oleh satu keluarga, seperti anggota tidak produktif diasingkan dari lingkungan sosial. Contohnya, salah satu keluarga ini yaitu menutup diri dari lingkungan sosialnya. Untuk faktor predisipitasinya, yaitu stresor predisipitasi terjadinya isolasi sosial dapat ditemukan oleh faktor internal maupun eksternal. Yang pertama, untuk faktor internal, yaitu individu itu menarik diri dari lingkungan sosial, yang dimana individu itu merasa dirinya tidak pantas berada di lingkungan sosial tersebut atau merasa malu dengan kondisi dirinya. Untuk faktor eksternal, yang dimana individu tersebut tidak diterima oleh lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Apa sajakah tanda dan gejala isolasi sosial? Menurut Mustika Sari 2020 dikutip dari Des Delicious 2009, yaitu pertama, kurang spontan; kedua, apatis atau kurang acuh terhadap lingkungan; yang ketiga, ekspresi wajah kurang berseri; untuk yang keempat, afek tumpul; yang kelima, tidak merawat dan memperhatikan diri sendiri; selanjutnya, komunikasi verbal maupun kata-kata itu menurun atau tidak ada. Yang dimana kejadiannya yaitu klien tidak bisa bercakap-cakap tidak berinteraksi dengan orang lain atau kelompok sekitar. Selanjutnya yaitu mengisolasi, yang dimana individu tersebut menyendiri secara tertutup pada lingkungan luar. Klien tampak memisahkan diri dari orang lain, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar. Kemasukan makanan dan minuman dapat terganggu. Dan selanjutnya yaitu retensi urin atau feses. Rentang respon sosial. Untuk rentang respon sosial, ada respon adaptif, yang dimana pasien ini yaitu menyendiri, otonomi, bekerja sama, atau saling tergantung. Untuk responnya yaitu yang merasa sendiri, menarik diri dari lingkungan, kelompok, atau orang terdekat. Yang selanjutnya itu tergantung. Tergantung di sini yaitu pasien ini tergantung untuk kebutuhan sehari-hari pada individu lain. Untuk maladaptif, yang dimana adalah terjadi manipulasi, impulsif, atau narsisisme. Baik, untuk yang sekarang, laporan kasus yaitu asuhan keperawatan jiwa pada Tuan J dengan masalah isolasi sosial dengan diagnosa medis undifferentiated schizophrenia di ruang gelatik Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Karena disusun oleh saya sendiri, yaitu Riki Satria Mandala Putra Hidayat dengan NIM akhir 48 di institusi Universitas Nur Huda Mustafa. Untuk pertama, identitas yaitu pasien dengan inisial Tuan J dengan umur 31 tahun, tanggal di KJ yaitu hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Untuk alasan masuk, pertama, pasien datang ke IGD pada tanggal 23 bulan April 2025. Pasien datang dibawa dinsos dengan alasan pasien tidak mau bicara. Pasien dipindah ke ruang gelatik pada tanggal 25 bulan April 2025 dan dilakukan pengkajian pada tanggal 2 bulan Mei 2025, yang didapatkan hasil yaitu tekanan darah 120/81, nadi 72 kali per menit, suhu 36 kali 6 derajat Celcius, dan ditemukan data objektif yaitu pasien menarik diri. Pasien tampak menyendiri dengan afek yang datar tanpa ekspresi, dan pasien juga tampak tidak berminat berinteraksi dengan orang lain.
faktor predisposisinya, yang pertama pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu. Itu di sini untuk faktor predisposisi yang dimana penjelasan dari nomor 1, 2, 3 itu pasien hanya diam saja ketika ditanya tentang riwayat aniaya keperawatan masa lalu, yang dimana saat saya bertanya kepada pasien, itu pasien tidak merespon atau menjawab pertanyaan dari perawat. Untuk pertanyaan keempat, adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, itu pasien tidak bisa menjawab atau pasien hanya diam saja ketika ditanya adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Untuk masalah keperawatannya, yaitu masalah keperawatan tidak terkaji dikarenakan pasien hanya diam ketika ditanya adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan. Yang kelima, pasien hanya diam ketika ditanya anggota keluarga yang mengalami apakah ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Untuk masalah keperawatannya sama, tidak terkaji dikarenakan pasien hanya diam ketika ditanya. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama tadi, tanda vital itu 106/71 dengan nadi 81 kali per menit dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Untuk keluhan itu tidak ada dikarenakan pasien diam saja saat ditanya apakah memiliki keluhan, apakah ada keluhan sekarang. Untuk masalah keperawatannya juga tidak terkaji. Untuk selanjutnya psikososial, untuk genogram itu tidak terkaji dikarenakan pasien hanya diam saja ketika ditanya asal usul keluarganya, atau pasien mempunyai berapa saudara itu tidak terkaji dikarenakan pasien hanya diam. Untuk gambaran diri, ketika ditanya hal yang bikin Anda bahagia dan buat sedih, itu tidak terkaji karena pasien hanya diam. Dan untuk identitas, pasien hanya diam saja ketika ditanya namanya siapa, umurnya berapa, dan tempat tinggalnya di mana. Untuk peran, pasien juga hanya diam dikarenakan ketika ditanya peran Anda dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam lingkungan sekitar, itu pasien tidak menjawab. Untuk ideal diri, ketika ditanya bagian tubuh mana yang paling Anda sukai, itu pasien hanya diam. Untuk harga diri, ketika ditanya bagian tubuh mana yang paling, untuk harga diri itu bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sekarang, atau bagaimana Anda melihat harga diri Anda sendiri, itu pasien hanya diam. Untuk hubungan sosial, orang yang berarti ketika ditanya oleh perawat, Bapak apakah mempunyai orang yang paling berarti dalam hidup Bapak, itu pasien hanya diam atau tidak ada respon. Selanjutnya, peran serta dalam kegiatan kelompok atau masyarakat, saat ditanya pasien itu hanya diam ketika ditanya Bapak apakah ada peran dalam kegiatan kelompok atau masyarakat, misalnya seperti pengajian, kumpul-kumpul, itu ternyata pasien hanya diam. Untuk spiritual, yang pertama nilai dari keyakinan, pasien hanya diam ketika ditanya keyakinan apa yang pasien anut. Selanjutnya untuk kegiatan ibadah, saat perawat bertanya Bapak untuk kegiatan ibadahnya rutin atau tidak, itu pasien hanya diam saja. Masalah keperawatannya yaitu tidak tergaji. Untuk status mental, yang pertama pasien itu tidak rapi, di mana penjelasannya yaitu pasien tampak tidak rapi dan berpakaian lusuh, serta mempunyai rambut botak yang kotor juga, rada kotor, dengan masalah keperawatan yaitu ketika saya mengangkat defisit perawatan diri. Untuk pembicaraan itu pasien apatis, pasien membisu dan tidak mampu memulai pembicaraan. Untuk penjelasannya, pasien tidak bicara sama sekali, kontak mata tidak ada, pasien selalu kehilangan fokus saat diajak berbicara, yang dimana pasien itu sering menunduk dan sering melihat sekitar. Untuk masalah keperawatannya yaitu gangguan komunikasi verbal dan isolasi sosial. Aktivitas motorik itu pasien tampak, di sini ada pasien tampak lesu, yang dimana pasien tampak sering tidur sendirian dan terlihat menyendiri, tidak mau bersosialisasi dengan individu sekitar. Untuk masalah keperawatannya saya mengangkat intoleransi aktivitas. Untuk proses pikir di sini saat ditanya apakah Bapak mendengar suara-suara atau dapat mendengar melihat sesuatu yang kita lihat, itu pasien hanya diam. Untuk isi pikir di sini ditanya apakah Bapak mempunyai pemikiran yang bisa diutarakan kepada saya, itu pasien juga hanya diam. Untuk alam perasaan di sini
saat ditanya apa yang Bapak rasakan saat ini, pasien juga hanya diam dengan masalah keperawatan tidak terkaji. Untuk afek yaitu afek datar, yang dimana penjelasannya selama wawancara pasien hanya diam dan tidak bisa mulai pembicaraan, yang dimana saat ditanya hal apa yang paling membuat Anda bahagia dan hal apa yang membuat Anda paling sedih, itu pasien tidak menunjukkan afek yang datar. Untuk interaksi selama wawancara, di sini saya mencontreng kontak mata kurang, yang dimana pasien kurang memperhatikan saat diajak berbicara. Pasien lebih banyak fokus dengan sekitar dan lebih sering menunduk. Dengan masalah keperawatan, isolasi sosial. Untuk persepsi halusinasi di sini tidak terkaji karena pasien hanya diam ketika ditanya apakah pasien mendengar atau melihat sesuatu. Untuk pengkajian paham di sini, pasien juga hanya diam saat ditanya apakah Bapak mempunyai isi pemikiran yang mau diceritakan. Di sini juga pasien hanya diam. Untuk masalah keperawatan tidak terkaji. Untuk tingkat kesadaran di sini saat ditanya apa yang dipikirkan Bapak saat ini, itu pasien hanya diam dengan masalah keperawatan tidak terkaji. Untuk gangguan untuk memori, yaitu pasien juga hanya diam ketika ditanya saat ditanya Bapak apakah pernah untuk menceritakan, untuk mengingat apa yang pernah terjadi dalam hidup Bapak, itu di sana pasien hanya diam. Untuk tingkat konsentrasi dan berhitung di sini juga pasien hanya diam saat diajak untuk serius atau lebih fokus kepada penanya. Untuk kemampuan penilaian di sini pasien hanya diam saat ditanya untuk apakah ada yang mengganggu kali ini, atau Bapak bisa menceritakan apa saja yang mengganggu dalam hidup Bapak saat ini. Situ pasien hanya diam dengan masalah perawatan tidak terkaji. Untuk daya tilik diri di sini pasien hanya diam ketika ditanya bagaimana perasaan Bapak dengan penyakit yang sekarang lagi diderita. Untuk kebutuhan pulang di sini juga tidak terkaji dikarenakan perawat kita menanyakan adakah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di sini pasien juga diam saja dengan masalah keperawatan tidak terkaji. Untuk mandi, pasien mandi. Untuk kebersihan juga bersih. Makan, pasien cukup dengan BAB-BAK lancar, mengganti pakaian sehari 1 kali, dan tidak ditemukan masalah perawatan. Untuk perawatan diri di sini bantuan itu minimal, dengan bantuan nutrisi juga. Saat ditanya apakah ada puas dengan pola makan Anda, di sini pasien tidak menjawab, hanya diam saja. Untuk frekuensi makannya sehari 3 kali, dan frekuensi kudapan juga 3 kali sehari. Untuk nafsu makan, saat ditanya apakah nafsu makannya sekarang baik atau Bapak untuk makanannya habis atau tidak, di situ pasien juga hanya diam. Untuk diet khusus di sini, dimana dari instalasi gizi di sini diet tinggi serat, yaitu 2100 kilokalori via oral. Untuk makanannya selalu dihabiskan, tidak mual dan tidak mengalami muntah, tidak ditemukan masalah keperawatan. Untuk pengkajian tidur di sini, apakah ada masalah dengan masalah tidur Anda? Di sini pasien hanya diam, yang dimana untuk waktu tidur malam itu jam 9 malam, untuk waktu bangun yaitu jam 5 pagi. Untuk gangguan tidur di sini tidak terkaji dikarenakan saat ditanya apakah Bapak mengalami sulit tidur, apakah sering terbangun, di sini pasien hanya diam saja. Dan kemampuan klien dalam mengantisipasi kebutuhan sendiri, membentuk keputusan berdasarkan keinginan sendiri, di situ pasien juga hanya diam. Tapi di penjelasan itu pasien mau untuk disuruh atau diperintah melakukan sesuatu, misalnya disuruh mandi, disuruh sikat gigi, dan disuruh untuk makan. Di sini saya mengangkat masalah keperawatan, yaitu gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, apakah klien memiliki sistem mendukung keluarga? Di sini ketika ditanya siapa orang yang paling mensupport Anda, pasien hanya diam dengan masalah keperawatan tidak terkaji. Selanjutnya, apakah kalian menikmati saat bekerja atau berkegiatan yang menghasilkan atau mempunyai hobi tertentu? Di sini juga pasien hanya diam. Untuk mekanisme copingnya, yang pertama, untuk lainnya dengan penjelasan pasien tampak menyendiri, pasien juga
kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Pasien juga menarik diri dari lingkungan sekitar dengan masalah perawatan, yaitu coping individu tidak efektif. Untuk masalah psikososial dan lingkungan, yang pertama ada aktivitas konsumsi menghindar, di mana olahraga, tinggi daya diri. Selanjutnya untuk masalah dengan dukungan kelompok, karena PK-nya diam ketika ditanya apakah mempunyai masalah dengan kelompok tertentu. Selanjutnya apakah ada masalah yang berhubungan sebagai lingkungan. Di sini pasien juga hanya diam. Selanjutnya apakah ada yang masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Di sini juga pasien hanya diam. Dan selanjutnya apakah ada masalah dengan pendidikan. Pasien juga hanya diam. Selanjutnya untuk masalah pendidikan, pekerjaan, dan pasien itu hanya diam saja. Selanjutnya ada masalah dengan di rumah, pasien hanya diam. Dan ditanya saat ada masalah terkait ekonomi, pasien juga hanya diam. Saat ditanya masalah lainnya yang spesifik, di sini pasien tampak tidak bisa melakukan interaksi sosial. Pasien setiap harinya juga itu sering diam dan tidak berinteraksi dengan individu lain. Dan saya mengangkat masalah keperawatan, yaitu isolasi sosial. Untuk pengetahuan kurang di sini tidak terkaji karena pasien hanya diam. Untuk data-data lain, pasien setiap harinya hanya berdiam diri, tidak mengucap satu kata pun, dan kurang bisa berinteraksi dengan sesama. Pasien juga nampak kurang rapi, tapi pasien rutin mandi dan gosok gigi. Nafsu makan pasien baik dengan diet tinggi serat. Untuk aspek medik, yang dimana diagnosa medik di sini pasien terdiagnosa undifferentiated schizophrenia. Untuk terapi mediknya yaitu anadium 500 mg, ardium 500 mg, clozapine 1,5 tablet, dan clozapine 25 gram, olanzapine 10 mg. Untuk daftar masalah keperawatannya, yang pertama isolasi sosial, kedua gangguan interaksi sosial, ketiga coping individu tidak efektif, 4 defisit keperawatan diri, 5 intoleransi aktivitas, dan 6 gangguan mobilitas fisik dengan dasar diagnosis keperawatan yaitu isolasi sosial. Untuk analisa data sintesa, yang pertama pada tanggal 2 bulan April 2025, di sini DS didapatkan pasien hanya diam ketika ditanya siapa namanya, dan pasien hanya diam ketika ditanya apa yang Bapak rasakan sekarang, dan pasien hanya diam ketika ditanya terkait dengan konsep diri pasien. Untuk data objektifnya, yang pertama pasien tidak bisa diajak berbicara. Pasien juga hanya diam saja ketika diajak berbicara. Kontak mata klien kurang, keseringan menunduk. Klien juga tampak menyendiri. Afek klien datar ketika diajak berbicara, dan pasien juga kadang menolak berinteraksi dengan orang lain. Dengan etiologi, yang pertama coping individu inefektif yang mengakibatkan gangguan konsep diri, yaitu harga diri nggak kronis, yang mengakibatkan perubahan status mental, yaitu isolasi sosial. Dengan masalah isolasi sosial, untuk pohon masalahnya, yang dimana core problemnya di sini isolasi sosial, menarik diri dengan yang disebabkan oleh coping individu tidak efektif, gangguan interaksi sosial. Core problemnya isolasi sosial, menarik diri, yang akan menyebabkan gangguan komunikasi verbal. Untuk ke kanan, masalah perawatan yang dialami pasien yaitu defisit perawatan diri yang dapat mengakibatkan gangguan integritas kulit dan jaringan. Untuk yang sebelah kiri itu masalah keperawatan kepada keluarga, yang dimana coping keluarga tidak efektif, dan itu dari defisit pengetahuan keluarga. Untuk API di sini, yang pertama dilakukan pada tanggal 2 bulan Mei 2025. Untuk inisial pasien Tuan J dengan lingkungan depan kamar G1 tempat duduk. Si pasien penampilan lusuh, rambut botak dengan afek datar. Tujuan yaitu membantu membina hubungan saling percaya dengan pasien. Untuk komunikasi verbalnya, yang dimana saya memperkenalkan diri saya, yaitu perkenalkan nama saya Riki Satria, saya mahasiswa nurse UMHM dari Madura. Untuk respon pasien di sini, pasien hanya diam saja ketika ditanya. Untuk komunikasi nonverbalnya, di mana saat saya berbicara dengan pasien, di situ pasien hanya melakukan kontak mata secara sebentar, yaitu selanjutnya pasien keseringan fokus dengan sekitar dan keseringan juga untuk menunduk. Untuk analisa berpusat pada perawat, yang dimana berharap mampu membuka pencapaian dengan sapaan salam dan mengeluarkan respon yang baik dengan menjawab pertanyaan sesuai yang diharapkan. Untuk analisa berpusat pada pasien, yaitu pasien menatap pada perawat saat diajukan pertanyaan tanpa mengeluarkan kata-kata dengan afek datar.
juga pasien hanya diam saat dimintakan pertanyaan oleh perawat dengan kontak mata kurang. Untuk rasionalnya, salam terapeutik menjadi ucapan pertama untuk bina hubungan saling percaya, untuk memperkenalkan diri, dapat menunjukkan rasa percaya dan meningkatkan percaya diri. Untuk tanggal 3 bulan Mei 2025, di sini juga saya menggunakan Untuk format analisa proses interaksi pada tanggal 3 bulan Mei 2025, di mana di sini saya membuka komunikasi verbal dengan Assalamualaikum Pak, masih ingat dengan saya? Di sini juga pasien hanya diam saja ketika ditanya apakah masih mengingat dengan saya. Dengan juga di sini untuk API yang kedua saya bertujuan yaitu SP1, yang dimana kita atau saya dengan pasien itu akan akan mengobrol tentang identifikasi penyebab isolasi sosial. Tapi untuk respon pasien di sini, pasien juga hanya diam saja ketika saya menjelaskan penyebab isolasi sosial dengan komunikasi nonverbal. Saya memandangi pasien dengan kontak mata cukup, tapi pasien membalas dengan kontak mata kurang, yang mana pasien sering menunduk, pasien sering teralihkan atau fokus dengan sekitar. Untuk analisa proses interaksi yang ketiga itu sama, untuk tujuannya yaitu sama. Untuk analisa proses interaksi yang tanggal 4 bulan Mei 2025, di sini sama, saya membuka obrolan kali ini dengan Assalamualaikum dan mengevaluasi kembali dari hasil analisa proses interaksi pada hari kemarin, yang dimana saya bertanya, Bapak, apakah masih mengenal dengan saya? Yang di sini pasien responnya hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari perawat. Untuk selanjutnya pada API kali ini saya tetap pada SP1, yang dimana untuk topiknya di sini mengobrol tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Di sini untuk respon pasiennya juga hanya diam saja ketika saya menjelaskan. Untuk komunikasi nonverbalnya tetap memandangi pasien dengan senyum, dengan kontak mata cukup, sesekali mengarahkan pasien untuk fokus. Yang dimana pasien di sini respon nonverbalnya yaitu tetap pasien keseringan menunduk dengan kontak mata, fokus dengan area sekitar. Strategi pelaksanaan tindakan perawatannya, yang pertama pada tanggal 2 bulan 5 2025, di sini saya melakukan bina hubungan saling sosial dengan kondisi pasien. Di sini pasien tampak berdiri di pojokan kamar dengan diagnosa perawatan isolasi sosial. Di sini saya melakukan tindakan perawatan yaitu melakukan salam terapeutik, kedua perkenalan diri, kontrak waktu, tempat, dan selanjutnya menanyakan kondisi dan perasaan pasien pada saat ini. Untuk langkah-langkah tindakan perawatannya, yang pertama pengenalan. Assalamualaikum Pak, nama saya, selamat pagi, bolehkah saya memperkenalkan diri? Nama saya Riki Satria, saya mahasiswa UNHM yang sedang praktek di sini. Bapak, gimana kabarnya? Untuk kondisi Bapak hari ini bagaimana? Mohon izin, saya ingin mengobrol dengan Bapak dengan waktu sekitar 15 menit. Bapak namanya siapa? Di sini pasien hanya diam saja dengan kontak mata kurang. Pasien keseringan juga untuk menunduk dan fokus dengan sekitar. Untuk tindak lanjut klien yang di sini, bagaimana jika besok kalau kita mengobrol lagi kembali? Dan yang ketiga, kontrak yang akan datang, besok kita akan belajar bagaimana untuk nilai keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain. Besok waktunya sekitar jam 11-an, sekitar jam 11 dengan kontrak waktu selama 15 menit. Dan tepatnya di sini Pak ya, di sini setelah melakukan dari saat terminasi, pasien di sini hanya diam saja. Untuk SPTK kali ini di sini saya pada tanggal 3 bulan 5 2025. Di
Di sini saya mulai masuk SP1 yang dimana kondisi klien pasien hanya diam ketika ditanya apakah ada keluhan, dan untuk data objektifnya pasien terlihat berdiam diri dan terlihat mondar-mandir tanpa alasan. Untuk diagnosa perawatannya yaitu sama isolasi sosial. Untuk langkah-langkah tindakan perawatannya, pertama, Assalamualaikum Bapak, kabarnya hari ini seperti biasa, salam terapeutik. Selanjutnya menanyakan keluhan, apakah ada keluhan yang Bapak rasakan hari ini. Untuk topik pembicaraan kali ini yaitu menjelaskan tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Untuk tahap terminasinya yang dimana setelah saya mengevaluasi lagi, setelah kita merobrol tadi, bagaimana perasaan Bapak, apakah ada keinginan untuk bisa memulai berinteraksi. Di situ pasien hanya diam saja. Tidak lanjut klien, di sini saya menanyakan besok lagi saya akan menemui Bapak terkait pemahaman keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain. Untuk kontrak yang akan datang itu saya menjelaskan besok kita akan tetap membahas keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, dan waktu sekitar 15 menit dengan tempatnya yaitu di sini depan kamar G. Untuk SPTK yang tanggal 4 bulan 5 2025, di sini saya tetap pada SP1 yang benar. Untuk kondisi klien, pasien hanya diam ketika ditanya kabarnya hari ini, dan pasien juga nampak mojok sendirian di dalam kamar. Untuk diagnosa perawatannya sama isolasi sosial dengan langkah-langkah kerja. Yang pertama, salam terapeutik. Selanjutnya tetap melakukan obrolan dengan topik yaitu pembahasan tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya untuk tahap terminasi, di mana saya menjelaskan bagaimana Bapak setelah saya menjelaskan tentang kerugian dan keuntungannya, apakah Bapak mau berinteraksi dengan orang lain. Di sini pasien juga hanya diam, tidak merespon. Untuk tindak lanjut klien, di sini saya menjelaskan lagi, baik Bapak, insya Allah besok lagi saya akan menemui Bapak untuk kesiapan memulai berinteraksi dengan orang lain. Dengan kontrak yang akan datang insya Allah besok di depan kamar G, tempat yang kita duduki saat ini, dengan waktu sekitar 15 menitan jam 11 pagi. Untuk rencana keperawatan jiwa, mana diagnosa keperawatannya yaitu sosial dengan tujuan SP1, dengan tujuan umum klien dapat berinteraksi dengan orang lain, dengan tujuan khusus setelah dilakukan intervensi perawatan selama 2 kali 24 jam pertemuan, diharapkan klien dapat melakukan BHSP, klien dapat menyebutkan penyebab isolasi sosial, klien dapat menyebutkan keuntungan dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Untuk kriteria evaluasinya, yang pertama minat interaksi meningkat, dengan kedua verbalisasi tujuan yang jelas, ketiga minat terhadap aktivitas, 4 verbalisasi isolasi menurun, 5 verbalisasi ketidakamanan di tempat umum menurun, perilaku menarik diri menurun, afek murung menurun, perilaku bermusuhan menurun, dan kontak mata naik. Dan tindakan perawatan yaitu SP1, yang pertama bina hubungan saling percaya dengan pasien, mengidentifikasi penyebab isolasi sosial, berdiskusi dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain, berdiskusi dengan pasien tentang kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain, mengajarkan pasien cara berkenalan dengan satu orang. Yang keenam, menganjurkan pasien memasukkan kegiatan latihan bincang-bincang dengan orang lain dalam kegiatan harian. Untuk implementasi dan evaluasinya, ini saya langsung ke evaluasi, yang mana untuk subjeknya di sini pasien hanya diam ketika ditanya dan ketika diberi salam. Dengan data objektif, pasien hanya diam, pasien tidak kooperatif, kontak mata kurang, pasien belum mampu melakukan cara berkenalan dengan perawat. Dengan asesmen SP1 poin 1, 2, 3, 4, 5 belum tercapai. Untuk planningnya SP1 poin 1, 2, 3, 4, 5 diulangi. Selanjutnya pada tanggal 3 di sini saya langsung jelaskan evaluasinya, yang mana subjeknya pasien hanya diam ketika diajak berkenalan. Untuk kontak mata pasien tidak ada, sering fokus dengan hal sekitar dan seringan menunduk. Pasien hanya diam ketika diajak berbicara. Dengan data objektif yaitu afek pasien datar, pasien tidak kooperatif, kontak mata tidak ada, pasien tidak bisa untuk memulai pembicaraan. Dengan
asesmen SP1 poin 12345 belum tercapai dengan planning SP1 poin 12345 diulangi. Untuk implementasi pada tanggal 4 bulan 5 2025 yang dimana untuk evaluasinya sama, data subjektifnya pasien hanya diam ketika ditanya, kontak mata tidak ada ketika diajak berdiskusi, dan fokus pasien kurang pada penanya. Untuk objektifnya yang dimana pasien hanya diam, pasien tidak kooperatif, pasien acuh tak acuh pada penanya, dan afek pasien itu datar dengan asesmen SP1 poin 12345 belum tercapai, dan pada planning SP1 poin 12345 itu diulangi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya Riki Satria pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.